Ustaz Samsul Ma'ruf Hafizahullah Ta'ala. Kemudian karena beliau hadir sakit, bagaimana tidak kosong sehingga tetap berjalan. Artinya adalah kita upaya agar kita bisa mengistiqomai betul ketaatan yang sudah kita ambil oleh Allah. Selagi sekali kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan syukur. Materi kita pada sore hari ini adalah judulnya perjalanan setelah alam barzakh. Jadi dimulai dari dibangkitkan dari alam barzakh, kemudian ada proses, ada tahapan sampai kemudian masuk surga atau neraka. Sebelum itu sedikit kita uh, kembali atau ke belakang, yaitu yang sedang kita alami. Yang sedang kita alami adalah perjalanan dari alam dunia menuju alam barzakh. Nanti judulnya dari alam barzakh terus berjalan sampai ke alam surga yang neraka. Nah, kita sekarang lagi berjalan dari alam dunia menuju alam barzakh yang didahului dengan adanya sakaratul maut. Terus setiap hari kita melakukan perjalanan, setiap hari terus dalam perjalanan. Hari ini kemarin malamnya, besok kemarin malamnya, besok kemarin malamnya, sampai datang sakaratul maut. Nabi SAW bersabda, orang mukmin yang mengalami sakaratul maut sebelum malakul maut datang, sudah datang terlebih dahulu malaikat-malaikat yang lainnya, membawa kain kafan dari surga dan membawa parfum dari surga yang sangat wangi sekali. Kemudian mereka duduk di sekitar muslim yang mau meninggal yang lagi sakaratul maut ini. Menunggu siapa? Menunggu malakul maut. Menunggu malakul maut yang akan mencabut nyawanya. Begitu malakul maut turun, mencabut nyawanya, tidak dibiarkan sedikit pun, tidak dibiarkan barang sebentar pun, kecuali langsung diambil, ditaruh, ditempatkan dan disahkan tadi dan dibawa dari surga yang sangat wangi. Keluarlah dari situ aroma yang sangat wangi dengan wewangian yang sangat wangi di dunia. Dan keluarnya roh sendiri, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti air keluar dari keran. Itu keluarnya roh dari muslim. Kemudian ketika sudah berada di dalam kapal yang disiapkan oleh para malaikat tadi, dibawa dari surga, roh masuk. Rohnya sangat wangi sekali, sangat harum sekali. Setiap malaikat yang berjumpa, pasti malaikat bertanya, rohnya siapa ini? Sangat indah sekali, rohnya siapa ini? Sangat bagus sekali. Dan dijawab dengan sebaik-baiknya nama. Kemudian naik lagi, bertemu dengan malaikat, pasti bertanya, rohnya siapa ini? Naik lagi, bertemu malaikat, pasti bertanya, sampai langit yang pertama. Ketika sampai langit yang pertama, minta pintunya dibuka, langsung diizinkan dibuka, naik. Dan setiap malaikat yang bertemu mengiringi naik sampai langit kedua. Minta pintunya dibuka ke pintu, dan malaikat yang melihatnya langsung mengiringinya sampai langit yang ketiga, dan seterusnya sampai langit ketujuh. Kemudian dia diseru, kembalikanlah dia ke bumi, karena aku menciptakannya dari bumi, dan nanti akan dibangkitkan dari bumi. Kemudian dia dituduhkan di alam barzakh, datang dua malaikat yang bertanya, man rabbuka, siapa nama Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, ma dinuka, apa agamamu? Al-Islamu dinu. Man hadar rajul, siapa orang ini yang diutus kepada kami? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaganya tidak semua, kemudian diseru, berilah dia hamparan dari surga, pakaikanlah dia dengan pakaian dari surga. Kemudian datanglah seseorang sangat rupawan. Dia menghampirinya dan si muslim
bertanya, siapa kamu? Ada jawabannya, ana amalukas saleh. Aku adalah amalan yang saleh. Masya Allah, tidak berkata saleh seperti ini. Ini yang menjadikan para berkalam itu. Ana amalukas saleh. Kemudian langsung dia berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakan hari kiamat ya Allah, ya Allah, segerakan hari kiamat ya Allah, biar aku bisa segera kumpul bersama keluargaku dan hartaku. Karena sementara di alam barzah berkumpulnya dengan siapa? Dengan amalannya. Maka segerakanlah kata hari kiamat agar bisa berkumpul dengan keluargaku dan harta. Ini kalau muslim. Kalau orang kafir bagaimana? Sama. Sebelum dicabut nyawanya, para malaikat sudah turun membawa kelengkapan yang sangat busuk sekali, sangat busuk sekali. Malaikat ini sangat bengis, wajahnya sangat hitam, seram. Kalau tadi malaikat yang turun kepada orang Muslim, wajahnya sangat putih, kata Nabi SAW seperti matahari. Nah sekarang yang turun kepada orang kafir yang mengalami sakaratul maut, wajahnya sangat hitam. Kemudian turunlah malaikat maut. Nama malaikat pencabut nyawa adalah malaikat maut. Penyebutan Israel pada dalilnya. Ada dua sama. Dikira dalam kisah-kisah Israel. Maka berbicara tentang iman kepada malaikat harus menyebut nama-nama yang diinformasikan oleh syarikat. Jibril, Mikail, Israfil, Rafik, Nasib, Munkar, Nasir, Malik, Ridwan. Para klasifikasi tidak ada. Termasuk Israel tidak ada. Baik. Malaikat maut turun mencabut nyawanya dan Nabi menggambarkan bagaimana roh dicabut dari amal kafir. Nabi menggambarkan bagaimana. Nabi menggambarkan ini sakit, besi panas kembali daging, besi panas dan dia digunakan untuk memakan daging. Kemudian wall basah melilit, dibayangkan betul. Jadi sakit, besi panas kembali daging, wall basah melilit. Wallnya bukan wall kering, wall basah melilit. Kemudian panas, wall basah melilit. Kemudian ini ditahan sendiri. Demikian gambaran roh orang kafir ketika dicabut. Jadi sangat menyakitkan sekali. Kemudian ketika sudah dilengkapan dibawa naik ke atas dan orang dan malaikat yang berjumpa mesti bertanya, rohnya siapa ini? Buruk sekali. Rohnya siapa ini? Sangat jelek sekali dan berbusuk luar biasa. Makanya dilanjutkan pertama, minta pintu langit dibuka, tetapi tidak diizinkan dibuka. Kenapa? Tidak ada kehormatan bagi orang kafir. Jadi dengan muslim, langit pertama minta dibuka pintunya langsung dibuka. Sampai langit kedua minta pintunya dibuka langsung dibuka terus sampai langit ketujuh. Bagi orang kafir, begitu sampai langit pertama minta pintunya dibuka sama sekali tidak dibuka. Dan Allah menyatakan hal ini dalam surat Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Orang-orang kafir mereka tidak akan dibukakan pintu langit, tidak akan dibukakan pintu langit. Wala yadkhuluna al-jannata dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat hingga ada onta masuk lubang jarum. Hingga ada onta masuk lubang jarum. Suaranya ada tidak? Nah. Orang kafir tidak akan masuk surga hingga ada onta masuk lubang jarum. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan sesuatu yang mustahil. Orang kafir masuk surga sesuatu yang mustahil. Allah berfirman hingga ada onta lain.
Tidak ada onta masuk lubang jarum menunjukkan sesuatu yang mustahil. Langsung terusir, kemudian di alam barzah dipukul oleh malaikat karena kitanya nggak bisa. Man robuka, ha. Jadi di dalam hadis itu disebutkan, la adri. Majinuka, la adri. Mana rajul, siapa orang itu yang bisa kepada kamu? La adri. Jadi jawabannya demikian tidak tahu. Dipukul dengan pukulan, yang pukulan ini kalau dipukulan kepada gunung, katanya di mana gunung terjadi. Tetapi dipukulan kepada orang, dia menjerit luar biasa dan akan pun bisa mendengar. Dia nggak mendengar hanya jin dan manusia. Yang tidak mendengar hanya jin dan manusia, selebihnya mendengar. Allahu Akbar. Nah, di alam barzah sampai kapan? Sampai kapan? Sampai dibangkitkan. Tadi orang muslim yang di alam barzah, mereka mendapatkan nikmat kubur dan selalu memohon agar kiamat segera didatangkan. Banyak di alam barzah merasakan sebagai nikmat. Kalau yang sepenuhnya di surga, maka segerakan dari kiamat. Orang kafir panjang zaman sepanjang waktu itu juga terus disiksa sampai hari kiamat sampai dibangkitkan. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Nah, sekarang sampailah kepada judul perjalanan setelah alam barzakh. Kita lihat slide yang pertama. Yang pertama digiring ke mahsyar. Di mana ketemu? Nah, yang bertuliskan merah. Yang bertuliskan merah. Ida bu'itsa an-nasu wa qamu min kuburihim dhahabu ila ardil mahsyar. Jadi ketika dibangkitkan dari alam barzah, mereka digiring ke mahsyar. Berdiri di mahsyar sangat lama sekali. Panas luar biasa, tegang luar biasa, letih luar biasa, ketakutan luar biasa, dan berkepanjangan di mahsyar. Ketika haus, ketika haus yang dibutuhkan apa? Ketika haus yang dibutuhkan apa? Minum. Maka Allah perlihatkan telaga. Seluruh umat dari masing-masing nabi mendatangi telaganya masing-masing. Dan untuk Nabi Muhammad SAW, telaga yang disiapkan namanya Al-Kautsar. Maka umat Nabi SAW berbondong-bondong menuju Al-Kautsar, datangi telaga. Untuk apa? Untuk minum. Karena kalau sudah minum dari telaga Kautsar, tidak akan haus selama-lamanya. Sehingga dikatakan, minum dari telaga Kautsar adalah keamanan yang pertama di mahsyar. Keadaan sangat luar biasa, mencekam, berdiri berkepanjangan, matahari didekatkan di atas kepala. Seberapa tingginya matahari di atas kepala? Dalam hadis 1 mil. Tetapi kemudian para ulama berbeda pendapat, 1 mil masuk di apa? Apakah 1 mil jarak? Kalau 1 mil jarak kan berarti sekitar 1,5 kilo. Jadi 1,5 kilo di atas kepala kita. Atau mil yang dimaksud adalah mil batang celak. Dokter mengetahui yang biasa celakan ada batangnya sekitar 10 cm itu yang digunakan untuk celakan. Berarti di atas kepala kita 10 cm. Mil yang mana? Allah a'lam. Ya jelas tadi mengatakan matahari ditetapkan di atas kepala kita setinggi 1 mil. Sehingga luar biasa panasnya, maka butuh minum. Dan kalau sudah minum dari telaga Kautsar, nggak pernah haus selama-lamanya. Kemudian masalahnya, para dokter masyarakat muslimin, rahmatullah, semoga Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apakah semua umat Nabi bisa mendatangi telaga Kautsar?
Apakah semua umat Nabi bisa mendatangi Telaga Kautsar? Ternyata tidak. Sebagian umat Nabi Muhammad SAW tidak bisa mendatangi Telaga Kautsar. Sehingga Nabi bermunajat, Rabbi ashabi ashabi. Ya Allah, mereka umatku. Kenapa nggak bisa mendatangi telaga yang kau sediakan untukku? Ya Allah, mereka umatku. Kenapa nggak bisa mendatangi telaga yang kau sediakan untukku? Apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Allah menjawab, Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu, di jawaban Allah. Kamu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu apa yang mereka umatmu perbuat sepeninggalmu. Mereka mengubah-ubah ajaran yang kamu bawa dengan menambah-nambahin dan mengurang-urangi. Ternyata tidak mencukupkan diri dengan apa yang Nabi ajarkan, contohkan, menjadikan kita terancam untuk tidak bisa mendatangi Telaga Kautsar. Naudzubillah min dzalik. Sudah berpayah-payah nambah-nambahin syariat karena semangatnya, ternyata justru menjadikan tidak bisa mendatangi Telaga Kautsar. Jadi ketika Nabi bermunajat kepada Allah, Ya Allah, ini umatku, kenapa nggak bisa mendatangi Telaga Kautsar? Biar mereka minum dan tidak pernah haus selama-lamanya. Dijawab demikian. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Sekaligus ini merupakan dalil bahwasanya Nabi SAW ketika sudah wafat tidak tahu keadaan umat. Nabi SAW tidak tahu keadaan umat. Bagaimana Nabi tidak tahu? Tidak tahu. Sehingga tentunya ini juga bantahan kepada orang yang mengatakan dalam waktu tertentu Nabi datang ke Surabaya, tawaf di Surabaya. Ini sekaligus terbantah. Karena Allah berfirman di dalam hadis ini, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, para dokter masyarakat muslimin rahimahullah, cukuplah kita topas, copy paste. Di dalam menjalani kehidupan beragama, copas, copy paste. Apa yang ada pada zaman Nabi dengan para sahabatnya, yaitu yang harus ada pada kita. Yang tidak ada, jangan diada-adakan. Lain kalau urusan dunia. Kalau urusan dunia, Nabi bersabda, Antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kedokteran pada zaman Nabi tentunya tidak secanggih zaman sekarang. Itu urusan dunia, terserah kalian kembangkan, kalian berbuat yang sehebat-hebatnya, itu urusan dunia. Tapi di dalam keberagamaan yang terkait dengan akidah dan ibadah, jangan berkreasi. Soalnya ancamannya tidak bisa mendatangi tenaga kesehatan. Ancamannya tidak bisa mendatangi tenaga kesehatan. Ya kalau sudah minum dari situ, tidak perlu selama-lamanya. Nah, kemudian setelah dari Telaga Kautsar kemana? Setelah dari Telaga Kautsar kemana? Setelah dari Telaga Kautsar, manusia berdiri lagi dan berdirinya berkepanjangan. Cuma kan sudah tidak haus lagi. Yang sudah minum dari Telaga Kautsar tidak haus lagi. Memang berdiri berkepanjangan. Berapa durasi berdirinya? Kita nggak bisa membayangkan. Satu harinya sama dengan 50.000 tahun. Bisa dibayangkan? Gimana membayangkan waktu 50.000 tahun? Kita lahir tahun berapa? Sekarang sekarang umurnya berapa? Sekarang umurnya berapa? Mungkin 25, 26. Jalanannya sekian lama. Kemudian yang sudah 40, 50 tahun kerjanya sedemikian lama. Gimana 50.000 tahun? Tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 menempuh waktu cukup lama. Nah itu berapa tahun? 2000, 2001, 2004, 15, 20, 22, 23. Enggak 3 tahun. Lalu bagaimana 50.000 tahun? Jadi berdiri berkepanjangan, luar biasa, tetapi yang sudah minum dari Telaga Kautsar tidak haus lagi. Nah, tetapi kan berkepanjangan berdirinya, mereka butuh disegerakan hisab biar tidak berkepanjangan. Maka yang dibutuhkan apa?
yang dibutuhkan syafaat. Yang dibutuhkan syafaat. Maka seluruh manusia, bukan sebagian manusia, seluruh manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wahai Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau bapaknya manusia. Engkau diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Jadilah syafaat untuk kami. Adam mengatakan gak bisa. Dan mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, jadilah syafaat untuk kami. Ibrahim mengatakan gak bisa. Dan mereka berbondong-bondong ke Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan gak bisa. Dan mereka berbondong-bondong kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan gak bisa. Jadi Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa semuanya mengatakan gak bisa. Datanglah mereka kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi menjawab, ana laha. Iya, aku diizinkan untuk itu. Dan Nabi sujud kepada Allah Azza wa Jalla, memuji-muji Allah. Setelah itu diseru, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, was'al tu'ta, mintalah karena kamu pasti dikasih, wasfa' musyafa' dan berilah syafaat karena kamu telah diizinkan. Maka Nabi pun memberi syafaat bukan kepada umatnya saja, bukan kepada umatnya saja, tetapi kepada seluruh manusia, seluruh umat yang diridhoi oleh Allah. Maka yang dapatkan syafaat Nabi, mereka disegerakan hisabnya. Baik, ini namanya syafaat apa? Ini namanya syafaat uzma. Syafaat uzma itu apa? Syafaat uzma adalah syafaat yang hanya bisa diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui seluruh Nabi bisa memberi syafaat. Seluruh Nabi bisa memberi syafaat. Tapi hanya ada, tapi di kondisi ini seluruh Nabi tidak bisa memberi syafaat, hanya Nabi Muhammad SAW saja. Maka namanya syafaat uzma. Nabi Adam yang bisa, Nabi Ibrahim yang bisa, Musa yang bisa, saja Nabi Muhammad yang bisa. Maka Nabi memberi syafaat kepada orang-orang yang Allah ridhoi untuk disegerakan hisabnya. Semoga kita termasuk mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara upayanya? Ya, upayanya kita melakukan konsekuensi syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Berarti kita tidak berbuat kesyirikan, menghambakan diri hanya kepada Allah saja, beribadah hanya kepada Allah saja, dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, sehingga kita tidak beribadah kepada Allah dengan suatu ibadah kecuali diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu konsekuensi wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan sampai kita merasa baik berbuat ibadah, tapi dengan tata cara yang Nabi tidak pernah mengajarkan. Maka kita dipertanyakan konsekuensi syahadat kita. Nah, ini secara umum demikian, agar kita bisa mendapatkan syafaat kuat dengan konsekuensi ikrar syahadat kita. Adapun dari sisi amaliyah yang disebutkan di dalam nas, kalau ada azan didengarkan. Allahu Akbar, kita dengar dan kita jawab sesuai dengan yang dibaca oleh muadzin. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita membaca la haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah selesai muadzin membaca la ilaha illallah, kita pun la ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhi maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Sudah sampai situ saja. Enggak ada innaka la tuhliful mi'ad karena riwayatnya tidak ada. Jadi sampai wa'atta. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ketika azan dikumandangkan dia mendengarnya, menjawabnya dan membaca doa ini, maka berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Jadi di antara apabila mendengarkan azan, menjawabnya dan membaca doa ini. Tetapi secara umum adalah kita kita melakukan konsekuensi dari syahadat kita. Sami'na wa ata'na.
Sami'na wa ata'na. Baik, apa yang ada berikutnya? Hisab tentunya. Hisab ada dua. Hisab pertama dan hisab kedua. Hisab pertama itu apa? Hisab pertama adalah al-irdu. Al-irdu. Al-irdu itu apa? Irdul a'mal. Ditampakannya amalan-amalan. Jadi, buku catatan amal belum dibagi. Buku catatan amal belum dibagi. Tetapi amalan hanya ditampakkan. Amalan hanya ditampakkan. Orang-orang melihat. Ini belum dibagi dalam bentuk buku catatan, belum. Tetapi ditampakkan saja. Orang-orang pada melihat itu catatan amalannya. Dan ketika hisab yang pertama ini ditampakkan amalan, orang sesama mereka saling membela diri, saling menyalahkan, termasuk setan disalah-salahin, dan dia nggak mau disalah-salahin. Padahal selama di dunia, setan itu profesinya menggoda kita, menjerumuskan kita, menghembuskan was-was, kan profesinya seperti itu. Tapi nanti di sana tidak mau disalah-salahin. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمشرككم وما أنتم بمشركي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Dan setan mengatakan ketika suatu urusan ditetapkan hisab yang awal. Apa kata setan kepada orang-orang yang nyala-nyalain? Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa'atikum faslaftukum. Allah itu menjanjikan kepada kalian dengan janji yang hak, dia tepati semuanya. Aku juga menjanjikan untuk kalian, tapi aku menyelisihi. Kataku menyelisihi. Maka dia alaikum min sultan. Aku ini nggak punya kuasa atas kalian, nggak punya kuasa. Ila anda autukum, cuma ngajak-ngajak saja. Aku tidak punya kekuasaan, cuma ngajak-ngajak kalian saja. Pastajab tumli, kalian aja kenapa mengikuti ajakanku. Kalian aja kenapa mengikuti ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Celalah diri kalian. Jangan mencela aku. Dalam surat Ibrahim. Celalah diri kalian, jangan mencela aku. Jadi ini di hisab yang pertama terjadi salah menyalahkan, saling membela diri, bahkan setan tidak mau disalah-salahi. Kemudian hisab yang kedua, hisab ada dua. Hisab yang kedua adalah dibagikan buku catatan amal. Ada yang menerima dengan gembiranya karena rapotnya biru. Bahasa kita rapotnya biru. Menerima dengan tangan kanannya dari depan. Ada yang menerima dari belakang punggungnya karena merasa berat dengan catatan yang ada di rapotnya, tulisannya merah. Semoga kita menerima amalan kita, catatan amalan kita dengan tangan kanan. Amin ya rabbal alamin. Ini semacam ini hadir di sini ada catatan kan? Ada. Apakah pasti biru? Meskipun bentuknya ketaatan, apakah pasti biru? Meskipun bentuknya ketaatan belum belum tentu biru. Apalagi yang nyata-nyata berbuat maksiat. Berbuat ketaatan belum tentu biru. Karena Allah melihat niatnya. Innamal a'malu binniyah, innamal likulli imrin ma nawa. Dan apakah kita yang hadir di majelis ta'lim seperti ini mendapatkan pahala yang sama? Berbeda-beda. Sebagaimana orang sholat di set pertama berbeda-beda. Ada yang sepersepuluh, sepersebelas, seperdelapan, sepertujuh, berbeda-beda. Tergantung kualitas amalan. Sama demikian kita ngaji di sini, kualitas kita di dalam kajian bagaimana? Apakah fokus dengan pengajian? Apakah mendengarkan sambil lalu begitu? Itu ada penilaiannya sendiri-sendiri. Nah, eh, ketika buku sudah dibagikan kepada masing-masing, itu merupakan iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu bahasa sininya apa ya? Hujjah sudah ditegakkan. Orang nggak bisa beralasan, nggak bisa saling menyalahkan, membela diri, nggak bisa. Karena yang dicatat, diakui sepenuhnya itu yang diperbuat. Kalau misalnya mau mangkir, nggak bisa mangkir. Lisan ditutup dan kulit berbicara.
sampai orang itu mangkal dengan kulitnya sendiri. Kok kenapa ngasih tahu? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai' wa khalaqakum awwala marrati wa ilaihi turja'un. Kenapa kita memberitahukan? Jadi kita marah dengan kulit kita sendiri. Kita memberitahukan. Kita berbicara. Yang menjadikan aku berbicara, ini jawabannya kulit. Yang menjadikan aku berbicara adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Sejak pertama kali. Nah, kita menerima catatan amalan sudah itu iqamatul hujjah. Sudah tegak hujjah. Kita yang nggak bisa ngapa-ngapain, apa yang kita lihat itulah amalan kita, amalan secara hati, amalan secara perbuatan, dan seterusnya. Dan para pendosa, ketika melihat catatannya sangat dahsyat luar biasa, banyak sekali merahnya ketakutan. Wawudi al-kitab فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ketika buku catatan amalan dibagikan, maka kamu, yang dimaksud kamu adalah Nabi Muhammad SAW, kamu akan melihat pendosa sangat ketakutan luar biasa melihat apa ada dalam catatannya. Dan mereka mengatakan, buku catatan macam apa ini? Semuanya merekam, yang kecil dan yang besar semuanya merekam, gak ada yang terlewatkan. Dan Tuhan tidak pernah menzalimi seorang pun. Artinya yang tercatat itulah yang diperbuat. Allah tidak nambah-nambahin. Jadi buku catatan amal kita. Kita setiap hari ada 2 korin. Korinnya siapa dan siapa? Korin yang selalu bersama kita di mana saja kita berada, ada 2 korin. Korinnya siapa dan siapa? Malaikat dan jin. Tetapi jin yang ngikutin kita terus, jinnya semuanya kafir. Hanya korin yang ngikutin Nabi Muhammad SAW saja yang jinnya sudah diselamatkan. Kan makhluk Allah yang masuk surga atau neraka kan dua macam makhluk, manusia dan jin. Kama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin dan manusia saja. Nah, malaikat yang memantau kita, jangankan perbuatan-perbuatan yang banyak, satu lafaz pun ada malaikat yang melihatnya, mengawasinya dan mencatatnya. La yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap kecuali di situ ada raqibun, malaikat yang mengawasi, atidun, malaikat yang mencatat. Tapi itu bukan namanya. Itu bukan namanya malaikat raqib, bukan namanya malaikat atid. Namanya siapa? Allah alam. Allah tidak beritahukan namanya siapa. Nabi Muhammad SAW tidak menginformasikan namanya siapa. Cuma Nabi cuma Allah menginformasikan ada raqibun, malaikat yang mengawasi, ada atidun, malaikat yang mencatat tanpa memberitahu namanya siapa. Pergantiannya kapan dan kapan? Pergantiannya asar dan subuh. Nah, malaikat yang sudah menjaga kita dari subuh sampai asar, sekarang naik menghadap Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita lakukan dari subuh sampai asar ini? Sekarang diganti malaikat yang menjaga asar. Sekarang mereka mengitari kita, persis melihat kita, apa yang kita perbuat, lagi taklim, lagi bermajelis ilmu, lagi berbuat baik, dicatat semuanya. Dan jaga terus sampai kapan? Sampai subuh. Nanti ketika subuh naik, berganti malaikat yang menggantikannya. Setiap hari seperti itu. Setiap hari seperti itu. Makanya tidak ada yang terlewatkan. Semuanya tercatat. Semuanya tercatat. Tadi kita sampaikan, jangankan kita berbuat jangankan kita berbuat maksiat. Pasti merah namanya maksiat. Kita berbuat ketaatan saja belum tentu biru. Karena misalnya kita salah niat, karena kita salah motivasi. Dan tidak mesti nilainya itu 98. Mungkin 7, memang tidak sampai merah. Mungkin 6. Jadi tergantung kualitasnya. Tergantung kualitasnya.
Kalau kita bicara kepada muslim awam, temanya adalah jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa, ambil yang halal, tinggal yang haram. Yang cakap-cakap, haram mereka awam. Tapi bagi muslim yang terus meningkatkan level keislamannya, tentunya temanya juga tema yang terus ditingkatkan. Sehingga kita saling menasihati terus. Sorga bertingkat-tingkat. Baik. Nah, jadi ini hisab yang kedua. Buku catatan dibagikan. Dan itu sudah iqamatul hujjah. Yang berikutnya adalah apa kira-kira? Setelah dicatat, setelah dibagikan buku catatan amalan, kira-kira yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah membaca dari sudah timbangan. Yang berikutnya timbangan. Yang ditimbang apa ini? Amal baik. Yang ditimbang tiga macam. Yang pertama adalah amalannya. Yang pertama adalah amalannya. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Yang ditimbang amalan. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Darda. Ma min syai'in yudha'u fil mizan atqalu min husnil khuluq. Wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sa'imis darajata saum was-salat. Rawahu al-Imam Ahmad wa sahahu al-Albani rahimahullahu taala. Nabi bersabda, tidak ada di timbangan nanti yang bobotnya lebih berat melebihi akhlak yang mulia. Tidak ada di timbangan nanti yang bobotnya lebih berat melebihi akhlak yang mulia. Jadi yang ditimbang apa? Amalan. Ini dalil yang ditimbang amalan. Kemudian yang ditimbang juga body, fisik. Yang ditimbang juga body, fisik badan manusia. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika dia berusaha memetik tangkai kayu arok untuk bersiwak, ya, tangkai kayu arok untuk bersiwak. Kalau sebenarnya kita sudah biasa melihat kalau umroh atau haji kan sangat banyak di sana. Jadi ini kayu arok. Berusaha memetik kayu arok. Nah, ketika itu angin berhembus dan mengikat betisnya. Orang-orang pada ketawa. Maka Nabi bertanya, ini betul hakim. Apa yang menjadikan kalian tertawa? Mereka menjawab, ini betisnya Abdullah ibnu Mas'ud. Kecil, dua-duanya kecil. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi kemudian bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi, lahuma atqalu fil mizan min Uhud." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kedua betis Abdullah bin Mas'ud di timbangan nanti lebih berat daripada beratnya gunung Uhud. Kita tahu gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang besar sekali. Kenapa disebut Uhud? Uhud kan dari kata ahad, satu. Karena mereka banyak gunung tetapi sambung menyambung seakan-akan satu gunung. Maka disebut Uhud. Siapa yang mau menimbang gunung Uhud? Artinya itu sesuatu yang sangat berat sekali. Ketahuilah kata Nabi, kedua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat di timbangan nanti pada hari kiamat daripada beratnya gunung Uhud. Ini dalil yang ditimbang adalah bodinya, fisiknya. Dan dalil yang lain adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samil yaumal qiyamah la yazinu indallahi jaraha ba'udah. Pada hari kiamat nanti ada orang yang gede, yang gemuk, yang besar, tapi di timbangan beratnya tidak sampai seberat sayap nyamuk. Tapi Abdullah bin Mas'ud yang kurus, malah beratnya sangat berat, kata Nabi lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi yang kurus-kurus nggak usah khawatir. Ya. Yang penting amalannya baik-baik, nanti padat dengan amal soleh. Padat dengan amal soleh. Tapi yang gemuk-gemuk, yang gede-gede, tapi amalan solehnya
nggak ada alias tidak padat dengan amal soleh, ya nanti ditimbang kata Nabi yang gede super yang gede banyak banyak lemaknya, saking kayaknya berlemak banyak lemaknya, tetapi beratnya tidak menyamai beratnya sayap nyamuk. Jadi juga dalil yang menunjukkan yang ditimbang adalah bodinya. Kemudian yang ditimbang adalah buku catatan. Ini yang ketiga. Yang ditimbang adalah buku catatan. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada seseorang, dia diperlihatkan buku catatannya dan dia melihat semuanya keburukan tok. Ada 99 lembar. Isinya keburukan tok. Dan buku catatannya seluas berapa? Seluas mata memandang. Buku catatan seluas mata memandang, isinya buruk tok. Ketika Allah bertanya, kamu akui? Ini kan bisa ngomong apa-apa, iya diakui semuanya. Itulah yang diperbuat. Buruk tok 99 lembar. Sehingga dia merasa pasti binasa. Dalam keadaan seperti itu, Allah mengatakan, kamu mungkin punya udur. Ada sesuatu amalan soleh yang kamu punya. Dia merasa tidak ada amalan soleh apapun. Kemudian Allah perlihatkan kartu. Tulisannya La ilaha illallah. Kemudian satu ditimbang satu sisi, satu sisi. 99 lembar di satu sisi, satu kartu di satu sisi. Beratan satu kartu bertulisan La ilaha illallah. Ini menunjukkan fadilah kalimat La ilaha illallah bisa lebih berat daripada catatan seberat setebal 99 lembar, yang satu lembarnya seluas mata memandang. Ini fadilah La ilaha illallah. Ini dalil yang menunjukkan yang ditimbang adalah lembarannya. Jadi ada berapa yang ditimbang? 3. Yang pertama amalan, yang kedua fisik, body, badan, yang ketiga catatan. Mungkin ada semacam pertanyaan tadi tentang akhlak. Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang bobotnya lebih berat di akhirat nanti melebihi beratnya akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia menyamai derajat ahli sholat dan ahli puasa. Ini suka-suka ditanyakan. Gimana orang berakhlak mulia derajatnya menyamai ahli sholat dan ahli puasa? Padahal ahli sholat kan gak sampai 5 waktu tak. Sampai disebut ahli di sisi Allah. Berarti selain 5 waktu, dia sholat-sholat sunnah. Luar biasa sekali. Melekat pada dirinya sholat-sholat sunnah. Sehingga disebut ahli. Ahli sholat. Dan ahli puasa tentunya tidak puasa Ramadan saja. Tapi juga puasa-puasa yang lainnya. Sangat diperbanyak. Sehingga disebut ahli. Ahli puasa, ahli sholat. Kan luar biasa. Kita mungkin untuk menjadi ahli sholat, wah masih jauh. Untuk menjadi ahli puasa, wah juga mungkin masih jauh. Tetapi ada peluang untuk menyamai derajat ahli sholat dan ahli puasa. Yaitu apa? Menjadi orang yang berakhlak mulia. Menjadi orang yang berakhlak mulia. Loh, kok bisa menyamai? Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya sebagaimana disebutkan di dalam kitab Adil Ma'bud, sebuah kitab yang khusus untuk menjelaskan hadis-hadis dari Imam Abu Dawud. Di sana disebutkan, orang ahli sholat itu adalah orang yang selalu siap berlepas dari kenyamanan. Misalnya tengah malam, di saat harus tidur pulas, dia rela lepas selimut ke kamar mandi, wudhu untuk sholat. Padahal kalau tidur itu enak sekali, apalagi lagi dingin-dingin hujan. Kan bukan melepas selimut, malah tambah selimut kan begitu. Syukur-syukur tambah selimut hidup. Nah, kan enaknya begitu. Tetapi dia bisa melepaskan selimut untuk bisa qiyamul lail. Jadi selalu siap untuk melepaskan kenyamanan. Orang yang ahli puasa juga begitu. Wong siang-siang teman-temannya minum es cincau gitu ya, makan siomay batagor, ya harus berpuasa. Jadi selalu siap
melepaskan diri dari kenyamanan, keenakan. Nah, orang berakhlak mulia juga begitu. Dia selalu mengkondisikan diri bagaimana orang yang di sekitarnya mendapatkan kemaslahatan. Bagaimana orang yang di sekitarnya jangan sampai dirinya menyakiti mereka, baik menyakiti secara ucapan, baik menyakiti secara gerak-gerik, baik menyakiti secara perilaku dan yang lainnya. Jadi dia jaga betul keberadaannya itu tidak sampai merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Sampai misalnya dia tidak disapa, dia tetap menyapa. Dia dijauhin, dia tidak merasa dijauhin, dia mendekat. Dia dimusuhin, dia tidak merasa dimusuhin, dia tetap berusaha bersahabat. Ini kan perjuangan untuk selalu siap tidak nyaman, biar selalu yang ada adalah kedamaian bersama manusia. Nah, dari sisi inilah kesamaannya. Dari sisi inilah kesamaannya. Makanya saya suka-suka sampaikan kepada santri mahasiswa, karena santri kita semuanya mahasiswa dari berbagai kampus. Kalau dosen lagi menjelaskan, jangan sekali-kali ngobrol. Apalagi zaman sekarang ada HP. Dosen lagi menjelaskan, kemudian HP-an. Ini menyakiti dosen. Dosen sudah mempersiapkan diri untuk bisa ngajar, untuk memahamkan. Kemudian kita yang tinggal menerima, kemudian kurang memperhatikan para kita ngobrol, kita main HP. Ini menyakitkan. Jadi ini bentuk akhlak yang tidak mulia. Nah, jadi ini yang ditimbang ada amalan, jadinya adalah akhlak ditimbang, dan bahkan dia tidak ada yang lebih berat, paling berat besoknya. Kemudian yang kedua amalan, ini amalan ya. Yang kedua apa tadi? Body, fisik, badan. Yang ketiga, setelah timbangan manusia dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Kalau bahasa saya, manusia dikelompokkan sesuai dengan mereknya. Semoga kita dikelompokkan bersama Nabi SAW dan para sahabat. Ada dikelompokkan dengan Fir'aun, Haman, Korun, dan yang lain-lainnya. Semoga kita berada di bawah bendera Nabi SAW, karena kita sangat mencintai Nabi, kita sangat mencintai sahabat. Bagaimana Nabi dan para sahabat memperjuangkan agama, kita pun berjuang keras agar apa yang ada pada ketika itu ada juga pada sekarang. Terus kita datang suara. Para sahabat itu kalau masalah ngaji, tafakuh fiddin, semangat sekali. Semangat sekali. Sampai yang jauh dari Nabi caranya bagaimana? Yang jauh dari Nabi, mereka mengutus berapa orang tidur di masjidnya Nabi. Beberapa malam pulang, gantian yang lainnya, terus seperti itu. Jadi yang pulang menyampaikan, karena ini berpesan, kamu sampaikan kepada orang-orang, kamu sampaikan. Dibalih al-hadir al-ghaib, al-ghaib kata makalah Nabi. Orang hadir sampai pada ghaib. Kemudian Umar bin Khattab, ketika nggak bisa datang sama tulisan Nabi, apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Sepakatan sama tetangganya, kamu ini hadir ya, nanti Nabi sampaikan apa, kasih tahu saya. Besoknya Umar kemudian yang berangkat, bagian dengan tetangganya sampai seperti itu. Nah, jadi mereka tidak mau ketinggalan dari ajaran agamanya sendiri. Dan tidak mungkin ajaran agamanya sendiri bisa diketahui dengan dipelajari. Nah, dengan mengikuti jejak Nabi dan para sahabat, semoga kita dikumpulkan bersama hari ini. Coba ketika Nabi bersabda begini, Almar'u ma'aman ahad. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Langsung Anas berdoa, ya Allah, aku mencintai Abu Bakar, ya Allah, aku mencintai Umar. Kumpulkan aku bersama keduanya. Padahal Anas juga seorang sahabat. Tapi melihat keutamaan Abu Bakar, melihat keutamaan Umar, ketika Nabi bersabda demikian, sesungguhnya orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya, itu ya Allah, ya Allah, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Kumpulan aku bersama keduanya. Dan para sahabat memberi nama anak-anaknya Abu Bakar Umar. Bilal punya anak dikasih nama Abu Bakar, dikasih nama Umar. Ali bin Abi Thalib dari istri yang lainnya selain Fatimah dikasih nama Abu Bakar, dikasih nama Umar. Karena mereka terkesan dengan kesan Abu Bakar dan Umar. Itu para sahabat, apalagi kita.
Maka baik sekali kalau kita punya anak, dikasih nama Nabi, nama sahabat, karena cinta kita kepada mereka. Kan tidak mungkin orang ngasih anaknya nama sahabat kecuali dia pasti mencintai sahabat. Sebagaimana ada orang ngasih nama anaknya pemain bola, orang memang dia demen sama pemain bola itu. Akan begitu. Maka ini bentuk bahwasanya kita sahabat semoga dikumpulkan bersama mereka. Dalilnya mana? Dalilnya surat As-Saffat ayat 22 sampai 23. Biasanya setelah timbangan orang dikelompokkan sesuai dengan mereknya masing-masing. Sesuai dengan mereknya masing-masing. Baik, setelah dikelompokkan sesuai dengan golongannya, ada apa setelah itu? Kira-kira ada apa? Dibentangkan kegelapan. Dibentangkan kegelapan. Jadi gelap sekali. Orang kafir jatuh ke dalam neraka karena mereka tidak terarahkan jalannya. Jadi jatuhnya ke neraka. Muslim bagaimana? Memang gelap sekali, tapi Muslim terperangi dengan cahaya keislamannya. Semakin tinggi kadar keislamannya, semakin terang cahayanya. Terarah sampai mana berjalan sampai ke sirat. Terarah jalannya sampai ke sirat. Dan ketika itu orang-orang munafik berusaha nebeng kepada cahaya Muslim. Dalam surat Al-Hadid ayat 13 sampai 14. Dalam surat Al-Hadid 13 sampai 14. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطل في رحمة وظاهره من قبل العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم وتربصتم dan seterusnya. Jadi orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan mengatakan tunggu aku, tunggu aku. Unggurna, maka bismillahirrahmanirrahim, tunggu aku, biar aku mendapatkan cahaya kalian. Kemudian dikatakan kepada mereka, cahaya kalian di belakang. Filar ji'u wara'akum. Kembali ke belakang cahaya kalian di sana. Mufassir menjelaskan, ini balasan untuk orang munafik. Orang munafik ketika di dunia, menakutin sekali kaum muslimin. Kenapa? Musuh dalam selimut. Kalau musuh terang-terangan jelas itu musuh. Tapi musuh dalam selimut itu merapatkan sekali. Sehingga kaum Bang Ambin, kaum muslim tidak karu-karuan. Di dalam perang Uhud mereka berangkat bareng bersama Nabi. Di tengah jalan 300 orang pulang. Jadi memang tidak karu-karuan Nabi merapatkan kaum muslimin. Maka balasannya mereka juga diombang-ambing pada hari kiamat nanti. Ketika mereka mau nimbrung cahayanya orang muslim, Allah katakan filar jiwaro aku. Kayak kalian di belakang. Kemudian begitu mereka ke belakang, Allah pisahkan orang munafik dari orang muslim dengan pagar. Faduriba bainahum bisuril lahu babu batinuhu fi rahmah wa dhahiru min qibalil adab. Allah pasang pagar yang memisahkan keduanya. Sehingga yang sampai sirat siapa? Yang sampai sirat orang muslim saja. Sirat itu apa? Sirat itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Jembatannya bagaimana? Jembatannya dipenuhi dengan besi-besi yang siap merobek orang yang melewatinya. Nabi mengasih gambaran seperti pohon sa'dan. Ya, para sahabat terjadi, seperti pohon sa'dan. Kita pernah browsing, pohon sa'dan kayak apa? Pohon sa'dan itu pohon yang sepanjang batangnya butok. Sepanjang batangnya mengerikan sekali. Jadi browsing pohon sa'dan. Lagi katanya pohon sa'dan. Nah, jadi sepanjang jembatan itu isinya duri yang siap mengoyak orang melewatinya. Nah, yang melewati sirat pertama kali siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi berdoa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku. Kemudian umatnya ada yang melewatinya sangat cepat. Cepat sekali, kata Nabi, seperti kilat. Gimana seperti kilat? Nggak sampai sekejap mata sudah sampai. Ada yang di bawahnya, ada yang di bawah, ada yang berjalan tadi kencang sekali. Ada yang lari tadi kencang, ada yang lari yang biasa, ada yang lebih pelan lagi, ada yang jalan biasa, ada yang lebih pelan lagi, sesuai dengan amalannya ketika di dunia, sesuai dengan kadar keselamanya, kadar keimanannya. Dan ada yang merangkak dengan susah payahnya selamat melewati sirat. Ada yang merangkak jatuh ke neraka, merangkak jatuh. Siapa yang jatuh? Yang jatuh itu muslim yang harus
mampir ke neraka dulu. Karena masih ada dosa-dosa yang belum Allah ampuni. Semoga kita tidak mampir neraka. Kita lolos semuanya di atas sirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian setelah melewati sirat, berada di mana? Belum di surga. Fi arasatil jannah, di halaman surga. Untuk apa? Untuk apa di halaman surga? Untuk apa? Bahasa kita di karantina. Bahasa kita di karantina. Sehingga di situ dilakukan proses sehingga orang masuk surga tidak membawa kebencian. Maka masuk surga nggak ada kebencian sama sekali karena sudah dikarantina di arasatil jannah. Yang masuk surga pertama kali siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diikuti siapa kira-kira? Diikuti siapa kira-kira? Sahabat yang siapa? Sahabat muhajirin yang miskin-miskin. Kemudian diikuti siapa? Sahabat ansor yang miskin-miskin. Kemudian orang-orang yang miskin-miskin berikutnya masuk surga semuanya dulu. Orang kaya tertinggal dengan selisih jarak 500 tahun. Jadi orang kaya masuk surganya belakangan setelah orang miskin, jaraknya 500 tahun. Kok lama? Iya, pertanyaannya banyak. Lah orang miskin, gampangannya kita ngomong, dia punya uang setiap bulannya cuma 700.000. Lah orang kaya setiap bulannya 7 triliun. Gimana pertanggungjawabannya? Orang miskin 700.000, ya selesai pertanggungjawabannya. Orang kaya 7 triliun, dia yang lebih dari itu. Maka tertunda 500 tahun. Tetapi pertanyaannya, masuk surganya belakangan, apakah pasti derajatnya di bawah miskin? Tidak. Masuk surganya belakangan. Karena pertanggungjawabannya banyak. Tetapi derajatnya bisa melampaui mereka. Orang miskin masuk duluan karena pertanggungjawabannya sedikit. Begitu ya. Nah, masuklah mereka di surga. Jadi yang anak kaya atau miskin? Yang anak kaya masuk surga. Kan lama, dia lama. Karena pertanggungjawabannya lama. Tetapi kan semuanya selamat. Sehingga tidak menjadi beban di dalam persidangan hadapan Allah SWT. Kemudian di surga dengan berbagai kenikmatan yang luar biasa, itu ada pena sendiri, kenikmatan di surga. Yang jelas surga itu kenikmatan mala enimro'at walau bidin sangat wala khatar ala qalbi basir. Satu kenikmatan yang belum pernah ada mata melihat, belum pernah ada telinga mendengar, dan belum pernah terbersih oleh hati manusia. Kalau kita baca Al-Quran misalnya, jannatin tajri min tahtihal anhar, taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita terbayangnya apa? Kita mungkin terbayang Ciban Tondo, Kakek Bedo gitu ya. Mungkin terbayangnya. Tapi itu nggak salah, itu masa kenikmatan dunia. Gitu. Surga itu nggak pernah ada makan melihat dengan mendengar terbersih belum pernah. Kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Walahum fiha ma yad'un. Pengen apa aja, akhirat itu pengen apa aja ada. Pengen apa ada, pengen apa aja ada, terpenuhi dari tidak terpenuhi. Nanti yang laki-laki istrinya berapa? Istrinya berapa? 4 itu di dunia. Empat di dunia. Bisa lah sesuai dengan amalannya, nanti bidadarinya bisa banyak. Selain istrinya sendiri, masuk surga, juga istrinya masuk surga. Maka lelaki ada wanita-wanita yang lain. Bidadari. Kalau perempuan di surga berapa pasangannya? Satu. Jadi kalau perempuan satu pasangan dan tidak ada yang tidak berpasangan. Meskipun juga tidak nikah, di sana Allah kasih pasangan. Semuanya berpasangan. Semuanya berpasangan. Nah, yang tingginya nanti di sana, semuanya berapa tingginya? Tingginya rata-rata 30 meter. Jadi yang pendek-pendek, gak usah khawatir dah. Kalau masuk surga sana 30 meter. Nabi bersabda, situ udah girah. 60 biro, satu biro itu sekitar setengah meter, berarti 60 biro 30 meter. Kira-kira kalau dengan skala tingginya 30 meter, berarti lebarnya berapa?
barangkali 7 meter ya, 7 atau 8 ya barangkali ya. Dan setiap kali melihat Allah di hari Jumat, semakin bertambah indah, semakin bertambah rupawan, bertambah rupawan. Dipikir buat sepanjang umur, karena gak ada batasan umur. Di sana nuansa wajah umur berapa? 30. Nah, ini aku 30-an. 30-an. 20, kepala 3 atau kepala 2? Rata-rata kepala 2 ya, belum 30. Karena rata-rata 30. Tidak pernah. Asik sekali kalau bicara soal surga ya. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau disampaikan. Nah, baik, insya Allah ya Pak Ustadz tentang bagi materi. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Kepada Ikhwan wa akhwatullah ini yang disampaikan kepada Ustadz yang ingin didiskusikan. Tafadhol. Jazakallahu Mas Arif atas kesempatannya. Ustadz, saya ingin bertanya. Itu kan tadi Ustadz katakan, oh ya, saya belum tahu Ustadz. Itu kan tadi Ustadz katakan ya, jadi umat manusia sempat meminta syafaat pada Nabi Adam, pada Nabi Musa, pada nabi-nabi lain, tapi yang bisa cuma Nabi Muhammad. Kita kan sudah buat info ini nih, Ustaz. Nanti bisa kalau di sana nanti langsungnya ke Nabi Muhammad gitu. Atau memori ini terhapus nih Ustaz. Mohon arahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, semua nabi memberi syafaat. Semua nabi memberi syafaat. Syafaat itu pengertiannya apa sih? Syafaat itu pengertiannya adalah melalui seseorang, orang lain selamat dari suatu malapetaka. Melalui seseorang, orang lain mendapatkan eh, kenikmatan. Apa bahasa kita apa? Bahasa kita apa? Mediator ya. Mediator bahasa kita. Nah, kalau misalnya kita mau ke sebuah instansi, kita nggak ada yang tenang, tetapi ada seseorang yang dekat dengan pimpinan dan kita kenal dia, kita melalui dia sehingga bisa ketemu pimpinan, maka dia syafaat bagi kita secara bahasa sampai begitu. Nah, eh, kita butuh syafaat dan ada satu kondisi yang para nabi sesungguhnya semuanya bisa memberi syafaat, tapi dalam kondisi ini gak ada yang bisa kecuali Muhammad saja. Maka namanya syafaat itu sudah. Pertanyaannya ini yang nggak bisa dijawab. Apakah kita sudah dapat bocoran itu langsung bagi Muhammad saja, ini kita nggak tahu ya. Karena kita nggak tahu. Karena maksud saya ketika tidak ada info dari Nas, ya kita nggak bisa berbicara. Tetapi kita berbicara terkait dengan perkara ini adalah apa yang ada dalam tas. Tas apa bentuk dia. Kalau gini-gini gimana kita nggak ada nas yang sadar alam gitu. Tapi yang jelas dalam informasi kan mereka berbeda-beda dulu pada Nabi Musa, pada Nabi Musa. Mereka berbeda-beda pada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Musa. Nah, Ya, ada apa? Baik, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Ustaz. Saya Ilham mau bertanya. Eh, Kalau misalnya pertanyaannya tadi itu di akhirat mungkin kita sudah lupa, bagaimana kalau di dunia? Jadi kita minta syafaat terus ke Nabi Muhammad gitu Ustaz. Jadi tiap kita doa mending mengucapkan nama Nabi Muhammad atau gimana istilahnya ya kayak Ustaz bilang tadi syafaat apa lebih baik begitu Ustaz. Itu yang pertama, terus yang kedua saya pernah dengar eh, bersamalah teman-teman yang soleh supaya nanti di akhirat teman-teman yang soleh itu akan membantu kita. Nah, di tahap-tahap itu tadi, di tahap mana ini sebenarnya teman-teman soleh ini membantu kita? Terus eh, dia membantu kita itu sebenarnya karena apa? Maksudnya di akhirat di dunia ini kita ngapain dengan teman-teman soleh itu? Kalau cuma punya teman kan berteman gitu aja,
biasa aja kan, mungkin ada tahap, ada batasan sejauh mana kita berteman atau pertemanan seperti apa yang di akhirat nanti teman-teman soleh ini membantu kita di akhirat. Nah, Ustaz. 3 pertanyaan, yang 3 ingat, yang pertama lupa. Memang satu orang yang gampang lupa ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama juga lupa. Oh, sahabat. Ya. Eh, gimana di akhirat nanti? Kalau kita minta terus di dunia ini. Sekarang misalnya nggak meminta dapat, tetapi amali yang kita adalah amalan yang memperjuangkan sunnah, maka insya Allah termasuk yang Allah ridhoi sebab kita mendapatkan syafaat Nabi selesai. Tetapi sebagai bentuk amalia, kalau kita nak kita silahkan. Tapi mungkin berbeda Nabi. Nabi baru diizinkan ketika sudah diizinkan. Kapan diizinkannya? Pada hari kiamat. Setelah Nabi sujud, Nabi memuji-muji Allah dan diseru. Irfa ra'sak, angkat kepalamu, was'al fi'ta. Mintalah masa kamu diberi, wasfa' syafa' dan berilah syafaat karena kamu telah diizinkan beri syafaat. Jadi baru diizinkan ketika baru memberi syafaat ketika diizinkan dari kiamat. Jadi kalau sekarang kita bisa syafaat, kita adalah ya Allah, semoga termasuk mendapatkan syafaat dari kita ya Rasulullah, tapi kita syafaatnya, Nabi tidak tahu. Karena Nabi baru diizinkan, karena Nabi baru bisa bersyafaat setelah diizinkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang baik pada hari kiamat nanti akan membantu kita. Iya, sebagai syafaat, sebagai perantara sehingga kita dikeluarkan dari neraka. Misalnya ada muslim di neraka, kemudian kawannya yang sudah di surga, ya Allah, si Tuhan kawanku dulu di dunia berbuat ketaatan darah, kok dia belum di surga, ya Allah keluarkan ya Allah, kemudian dikeluarkan dari neraka karena satu kemampuan. Jadi membantunya, temannya akan menjadi syafaat. Nah, di dunia juga apa namanya realisasi teman yang baik, teman kan banyak begitu, sehingga berdampak di akhirat ini gimana? Jawabannya adalah kita kan di dalam akidah membahas al-wala dan al-bara. Saya tidak tahu antum sudah dapat apa belum, karena kita dibahas sejak pertama kali ngaji. Kata-kata antum sudah gak ada, sudah lebih semua mungkin. Itu kita bahas ada 11 prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, prinsip yang pertama itu kita bahas al-wala dan al-bara. Innama waliyukumillahi wa rasulihi walladzina amanu. Sesungguhnya lingkaran loyalitas adalah kepada Allah, Rasulnya kepada Rasul. Kenapa kita loyal kepada Allah? Ya, dia Tuhan kita. Dan kita sangat loyal. Kenapa kita loyal kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana tidak? Dia orang yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul sehingga syariatnya sampai kepada kita melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita loyal kepada sama muslim? Karena muslim adalah orang-orang yang loyal kepada Allah dan loyal kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka menegakkan syiar syariatnya, maka sesama mereka kita loyal. Nah, walak di dunia, di mana bareng-bareng menegakkan syiar Allah, di mana saling bersinergi, saling menguatkan untuk menilai kalimatullah. Ini yang menjadikan di dunia, nah ini yang menjadikan di akhirat saling baik-membaik, di mana sebagainya menjadi syafaat bagi sebagian umat. Dan Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari kiamat nanti, sebagian mereka bagi sebagian adalah musuh kecuali muttaqin. Jadi yang di dunia sebagai muttaqin bareng-bareng, tapi kayak gini, maju jangan sampai kita tidak maju, tapi jangan sampai salah terlambat, itu harus cepat lagi, itu harus berlari. Jadi kita itu selalu saling mengingatkan watawasau bil haqqi, terus biar kita itu menjadi hamba Allah secara khusus. Kalau hamba Allah, semua hamba Allah, diciptakan oleh Allah dan menghambakan diri kepada Allah meskipun tidak dalam keadaan suka.
Tapi masih menghambakan. Orang kafir menghambakan kepada Allah. Ini orang kafir menghambakan kepada Allah, tapi juga dengan sukacita, dengan terpaksa. Allah menetapkan kalau lapar, kalau lapar butuh makan, maka mereka pasti lapar butuh makan. Mereka kalau haus butuh minum, pasti mereka kalau haus butuh minum. Jadi Allah tetapkan hukum yang mereka tidak bisa terlepas. Ini namanya menghambakan diri pada pasti terpaksa. Tapi kalau kita lebih dari itu, disuruh sholat, disuruh ngaji, disuruh puasa, zakat, nanti ini yang perlu membawa di akhirat nanti. Jadi bukan sekedar teman, tapi teman yang saling memperkuat di dalam la ilaha illallah. Barangkali begitu bisa dipahami. Baik, Ustaz. Mungkin nanya Ustaz. Gimana? Kalau tidak salah Anda pernah dengan hadis. Itu salah satu keutamaan dari umat Nabi Muhammad SAW itu ialah diberi umat dari Nabi lain tidak akan masuk ke dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad SAW karena umat Nabi Muhammad memikul selendangnya pada Nabi yaitu dakwah. Itu emang ada seperti itu dalilnya bagaimana? Umat Nabi Muhammad SAW umat yang terakhir, tetapi yang pertama masuk surga. Iya, dalilnya saya tahu, tapi nggak hafal. Itu kelemahan saya. Makanya saya suka menasihati generasi yang di bawah saya gitu ya. Jangan ulang saya ya. Saya itu ada maklumat, tapi nggak tahu. Udah tahu dalilnya? Oh, saya kira menemukan dalilnya. Saya senang sekali kalau mau bantu. Saya sampaikan kelemahan saya dulu. Saya tahu maklumatnya, nggak tahu dalilnya. Kalau maklumatnya, nggak tahu dalilnya. Makanya kalau mau ngisi pengajian, dapetin dalil dulu. Soalnya nggak hafal. Makanya saya sampaikan pada generasi di bawah saya, anak-anak saya, dan santri-santri, hafalin dalil-dalil dah. Kayak Zakir Naik gitu, saya bilang gitu. Jadi semuanya ada dalilnya gitu. Itu kita tahu dalilnya. Umat Nabi SAW, umat yang terakhir, tapi yang pertama kali masuk surga. Kemudian umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi untuk seluruh umat. Yang paling jauh itu umat siapa dari kita? Dari kita umat paling jauh itu umat yang Nabi siapa? Nabi Nuh. Karena Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Jadi di dalam riwayat disebutkan Nabi Nuh ditanya, apakah kamu sudah menyampaikan al-balagta? Iya, aku sudah sampaikan risalahmu kepada umatku. Kemudian umat Nabi Nuh saja. Kemudian umat Nabi Nuh ditanya oleh Allah, apakah Nabi Nuh telah menyampaikan kepada kalian? Disiksa di adab. Maka mereka jawab, enggak, Nabi Nuh belum menyampaikan. Jadi mengingkari. Nabi Nuh enggak menyampaikan. Jadi kan maksudnya kan biar mendapatkan kemuliaan dari Allah. Soalnya Nabi-nya belum menyampaikan. Siapa yang jadi saksi bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan? Sudah menjadi saksi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh telah menyampaikan kepada umat. Jadi umat-umat Nabi telah menjadi saksi bahwasanya Nabi-nya telah menyampaikan. Dan ini karunia dari Allah untuk umat Nabi yang terakhir. Bukan karena posisi terakhirnya, tetapi karena bela-belain Nabi yang terakhir. Bukan karena kita sebagai umat yang terakhir, tapi karena kita cinta kepada Nabi, komitmen dengan Nabi, di mana seluruh Nabi sudah diambil janjinya. Saya sampaikan, seluruh Nabi sudah diambil janjinya untuk menolong Nabi Muhammad SAW. Tafsirnya apa? Ini dari Surah Al-Imran. Setiap Nabi diambil janji, kalau kalian sedang berdakwah dengan syariatnya, Nabi Muhammad diutus, apakah kamu menolong? Iya. Sebenarnya begitu, menolong. Jadi berlepas dari syariatnya, kemudian mendakwahkan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi seluruh Nabi diambil janji seperti itu. Apalagi kita sebagai umatnya. Jadi yang menjadikan kita mendapatkan kehormatan, jadi saksi atas seluruh umat, karena kita komitmen dengan Nabi kita. Maka menjadi saksi bagi seluruh umat. Sehingga
kita kedudukannya di atas seluruh umat. Maka masuk surganya yang pertama. Adapun kalau yang tadi mendekat selendang gitu ya, mendekat selendang itu terjadi. Umat Nabi yang lain kalau misalnya dapat dulu pernah dapat itu tidak diwajibkan untuk berdakwah, beda dengan umat Nabi Muhammad SAW itu ada keutamaan berdakwah. Jadi yang berdakwah hanya nabinya saja, umatnya tidak. Yang dulu. Jadi berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Ini lupa umat dulu yang benar hanya nabinya saja. Nabinya saja. Walau Saya belum bisa menjawab. Tapi ini maklumat bagi saya nanti saya saja. Saya belum bisa menjawab. Oke. Cukup? Ada? Kalau saya menyambung pertanyaan dari Dr. Ilham tadi Ustaz, yang pertanyaan terakhirnya kalau tadi kan misalnya ada kita berkumpul bersama teman, kita diingat sama teman kita yang ada di surga akan dipanggil kita juga ke surga. Bagaimana sebaliknya Ustaz? Kalau misalnya apakah ada Ustaz kalau misalnya kita pernah melakukan maksiat atau apa bareng gitu misalnya, kita sebagai saksi atau apa misalnya. Dengan kejadian kayak gitu di neraka apakah kita juga mempertanggungjawabkan juga Ustaz? Jadi kebalikannya gitu. Ya, nggak tahu. Nggak tahu. Hal yang terjadi adalah kaget-kaget. Yang terjadi adalah kaget-kaget. Seorang dai yang biasa menyampaikan ilmu, yang bisa menyampaikan tausiah, dijumpai di neraka dengan usus semburat. Dia berkeliling, usus tersemburat itu brojol, brojol. Dia berkeliling-keliling seperti keledai yang menunggu gandum. Jadi bahkan keledai jagat ini kan diikat dengan batu yang tergandung. Jadi keledai keliling-keliling, dia juga keliling-keliling dengan usus yang semburat. Dan orang-orang di neraka itu bertanya-tanya, itu jatuh mesti di sini. Beramar-amar berahimulkan. Dia menjawab, iya. Aku beramar-amar berahimulkan. Tapi aku tidak peduli dengan diriku sendiri. Kalau itu ada. Kalau itu ada. Tetapi kalau misalnya kemudian, wah dia itu jelek bareng sama saya gitu Mas Bin. Kalau dihisab awal dia, ketika belum dibagi, itu catatan. Jadi masih diperlihatkan. Kalau dihisab awal dia, begitu sudah dibagi buku catatan, sudah enggak. Proses kita sudah enggak. Jadi dihisab awal saja. Allah Allah. Ibu nggak ada yang mau disampaikan? Cukup? karena keterbukaan waktu kita akhiri majelis ini kita pada sore hari ini dengan alhamdulillah di akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena sebagaimana kita mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.